Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur karena kembali kita berjumpa di dalam suatu ibadah walaupun masih secara online. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu oleh apapun. Pagi hari ini kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Kuasanya, kehadirannya dinyatakan bagi setiap kita. Untuk itu mari bawa hati kita, hidup kita. Segalanya bahkan fokus kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersuka cita menyembah Tuhan dan memuji mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada kita sama-sama berdoa. Kita mau buka ibadah ini. Bapa di sorga pagi hari ini kami percaya. Sukacita Tuhan melingkupi hidup kami. Kami mau Tuhan memuji menyembah Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan setiap pujian kami pagi hari ini. Mari urapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini. Biarlah tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Inilah doa kami. Inilah syukur kami. Kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena kita ada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Amen. Tuhan yang luar biasa. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan terus berjalan bersama Dia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Berikan tepuk tangan kita. Yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntut langkahku. Yesusku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya Sama-sama selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesusku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Haleluya. sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku Dengan-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Amin. dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Yeah. Selamanya. Haleluya. Katakan. Selamanya.
Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pesan pengembalaan yang akan disampaikan oleh Pastor Andri Montola. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu ini Gereja Bethel Indonesia mencanangkan sebagai bulan keluarga. Oleh sebab itu kita akan turut di dalamnya bersama-sama untuk membahas topik yang pertama adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Memang menjadi satu masalah bagi banyak orang yang mana yang harus dilakukan, pelayanankah atau keluarga? Nah, ini yang perlu kita jawab pada hari ini. Sebab sesungguhnya kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Ada banyak orang mengorbankan keluarga karena pelayanan, tapi di sisi lain ada juga orang yang mengutamakan keluarga dan mengabaikan panggilan untuk melayani. Biarlah setiap kita tidak terjebak dalam situasi ini. Oleh sebab itu, yang utama adalah mari membangun satu mezbah keluarga di mana kita dapat mengerti kehendak Tuhan, sehingga saya percaya ketika kita membangun satu mezbah, kita dapat melakukan kedua-duanya dengan seperti yang Tuhan inginkan. Baik, kita bersyukur buat semuanya dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kita terus percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin bagi setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengaruniakan kesabaran bagi setiap kita. Untuk terus bersabar dalam penantian. Menanti akan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidup kami. Besar setiamu, Oh, Kau nyatakan bagiku. amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. amin. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Ku percaya
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari bersama-sama kita menyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya ku bagiku. percaya janjimu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh kami percaya buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, angkat ucapan syukur kita, angkat pujian dan sembah kita, mazmur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Mari sama-sama hidupku. katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Waktu terbaik. Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktumu yang terbaik bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau jamah setiap kami, urapi setiap kami, sehingga setiap kami boleh menerima, merespon setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kami. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya hikmat Tuhan menaungi hamba-Mu. Dan apapun hamba-Mu sampaikan, kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Jemaat Basilia, dimanapun Anda berada, senang jumpa lagi. Walau tidak jumpa secara langsung karena hari-hari ini kita jumpanya online, perjumpaan di udara. Bersyukur, berbahagia karena di udara sekarang menjadi lintasan yang sangat sibuk karena firman Tuhan sedang diedarkan ke segala penjuru sehingga memporak-porandakan penguasa di udara. Kita bersyukur boleh jumpa di udara secara online dalam anugerah Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pelajaran yang dikirimkan oleh pusat atau induk organisasi kita, Gereja Bethel Indonesia, yang menyatakan bahwa bulan Juni adalah bulan keluarga. Dan minggu pertama bulan Juni, kita akan bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga, yang kita akan temukan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 48. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus untuk memimpin kita. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih untuk perjumpaan di udara. Roh Kudus mencengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Seutuhnya kami menangkap kata, kalimat, pengertian jadi rema yang diurapi Tuhan dan jadi terobosan hidup yang luar biasa secara pribadi pun dalam keluarga rumah tangga. Sehingga kami mampu menjaga harmonisasi dalam hal pelayanan dan juga keluarga rumah tangga kami. Berbicaralah dari awal pertengahan akhir, cengkeram kami seutuhnya sehingga kami sungguh-sungguh mengerti berita kerajaan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan harmonisasi. Harmonisasi, kata dasarnya harmoni, yang mencakup keserasian, keselarasan, dan juga keseimbangan. Ya, kalau kita lihat secara etimologis, ternyata harmoni terambil dari bahasa Yunani harmonia, yang maksudnya adalah terikat secara serasi, selaras, seimbang. Nah, ini bicara tentang keterikatan dalam keseimbangan, keselarasan, keserasian berarti melibatkan beberapa pihak.
Karenanya kita akan menemukan pola harmoni itu sendiri. Pola harmoni, pola kerja harmoni itu ternyata mempertemukan berbagai pertentangan dan menyelaraskannya, menserasikannya, membuat seimbang segalanya. Inilah pola kerja harmoni, mempertemukan berbagai pertentangan dan menyeimbangkan, menyelaraskan, menyelarasikan, menserasikan. Nah, kita akan temukan 3 unsur di dalamnya. Yang pertama tentang keragaman. Keragaman berarti memang ada beberapa pihak yang berbeda, termasuk dalam hal kepentingan. Yang kedua, pentingnya respon. Karena walaupun mereka berbeda, termasuk dalam hal kepentingan, tapi mereka saling memberikan timbal balik, saling merespon. Yang ketiga, itu mencapai kesepakatan dalam hal menuju pada kesatuan yang luhur. Apa sih kesatuan luhur yang ingin dicapai dalam kesepakatan? Yakni harmonisasi. Kalau kita bisa harmonis dalam banyak hal memang sangat indah. Kali ini perbincangannya tentang kita diharapkan bisa harmonis dalam hal pelayanan dan juga keluarga. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, karena bicara harmonisasi berarti bicara tentang prosesnya. Bagaimana setiap kita berusaha membuatnya menjadi harmonis, mengharmoniskan. Karena ini sebuah upaya di mana kita terus mencari keseimbangan, keselarasan, kesesuaian ya dalam hal pelayanan dan juga keluarga. Nah, melalui bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 48, memang sangat panjang, 48 ayat saudara-saudara. Kita akan menemukan tokoh yang dijadikan proyek percontohan. Seorang yang bernama Cornelius. Dia perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisaria. Dia orang saleh dan dia nampaknya berhasil menjaga keseimbangan, keselarasan atau disebut sebagai harmonisasi dari pelayanan dan juga keluarga. Nah, perbincangan tentang pelayanan ini mencakup 2 sisi rohani dan rohani nampaknya, karena Cornelius sendiri kan bukan seorang rohaniawan. Dia memang orang Itali yang menjadi percaya, dia perwira pasukan Itali yang menjadi percaya dan bahkan menjadi umat saleh. Ya, dan disinilah dia berbuat sedemikian rupa sehingga apapun yang ia kerjakan itu sungguh tidak menggoncang keluarga. Bicara harmonisasi, pelayanan dan keluarga kan berarti pelayanan tidak akan menghambat keluarga dan keluarga juga tidak akan menggoncang pelayanan itu sendiri. Jadi ada keselarasan, ada harmonisasi di dalamnya. Cornelius dijadikan proyek percontohan. Apa sih yang bisa kita temukan? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Cornelius? Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10, tapi ayat yang kedua saja yang mengatakan demikian. Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua mengatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, ia memberi banyak sedekah bagi umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dari sini sebenarnya kita menemukan petunjuk pada bagian yang ketiga. Kan Cornelius indah sekali ya. Tidak hanya saleh, takut kepada Allah, banyak memberi sedekah, senantiasa berdoa. Nah, pada bagian ketiga ini ada gambaran, ada petunjuk bahwa melekat pada diri seorang yang bernama Cornelius yang saleh itu karunia rohani yang membuat dia bisa melakukannya. Ini yang dinamakan karunia kemurahan hati, sehingga dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi ketika itu. Ini petunjuk yang pertama, bagaimana seseorang ketika melayani sesuai dengan karunia Allah, maka segalanya menjadi efisien, efektif, produktif. Ya, itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, pertanyaannya kan jadi begini. Kok bisa ya dalam situasi seorang kepala rumah tangga, Cornelius memberi banyak sedekah, kok keluarganya tidak terpengaruh? Kan ketika seorang pemimpin keluarga mengeluarkan banyak pemberian pada orang di luar rumah, maka finansial keluarga bisa turut terpengaruh. Pertanyaannya kok bisa tetap terjaga dalam pengertian harmonis?
Tadi kan dinyatakan pada ayat yang kedua, Cornelius tidak hanya saleh, tapi dia berada di satu keluarga yang takut akan Allah. Nah, disinilah kuncinya, saudara-saudara, sehingga tetap terjadi harmonisasi. Walaupun dia melayani dan memberikan banyak sedekah, pengeluarannya pasti sangat banyak dan bisa terjadi ketidakseimbangan finansial. Tapi kok bisa tetap terjaga dalam keadaan yang baik? Karena inilah keluarga yang takut akan Allah. Takut akan Allah, jangan salah mengerti, bukan ngeri atau serem. Takut akan Allah ternyata dua situasi, respect and love. Inilah keluarga yang menghormati Allahnya dan mengasihi Allahnya. Kalau kita benar menghormati dan mengasihi, maka kita rindu beri yang terbaik untuk Allah yang kita percayai. Nah, heran ketika Cornelius memberikan banyak sedekah dan banyak pengeluaran tentu dalam keluarga ini, maka keluarga ini tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tetap dalam keadaan yang harmonis. Itu petunjuk yang sangat indah dalam kehidupan setiap kita, saudara-saudara. Ya, jadi kita perlu selalu melakukan segala sesuatu, terlebih dalam hal melayani, sesuai dengan karunia Allah. Karena ketika sesuai dengan karunia Allah, maka sangat bisa diharapkan bahwa kita akan semakin efisien, efektif, produktif dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini sebenarnya sesuai dengan ungkapan tepat penugasan dan juga tepat penempatan. Popularitasnya the right man on the right place. Jadi yang right itu tidak hanya man, but juga place. Man-nya punya karunia ilahi, punya bakat, punya potensi diri. Orang juga suka mengatakan talenta. Dan ketika di dalam dirinya ada potensi, sesuai dengan karunia yang Allah beri, maka besar harapan apapun yang kita lakukan selalu dalam keadaan efisien, efektif, produktif. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar ya, kalaulah melayani sesuai dengan karunia yang Allah beri dalam diri kita semua masing-masing. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, muncul pertanyaan bagi para pemula. Bagaimana aku bisa seperti Cornelius ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan karunia Allah? Bagaimana cara menemukannya? Kalau benar aku menemukannya, aku punya peluang untuk mengembangkannya, dan ketika aku laksanakan dalam pelayanan, pasti target-target maksimal, target-target yang terbaik, itu bisa kucapai. Nah, saudara-saudara dalam kasih, tentu ada petunjuk praktis pada langkah awal. Melangkah dalam iman, ya. Kalau dalam bentuk nasihat kan learning by doing. Artinya kalau engkau terus melangkah dalam iman percayamu, percayalah Roh Kudus Tuhan tepat pada waktunya menuntun setiap Anda untuk menemukan karunia apa yang sudah Allah taruh dalam diri Anda. Kalau segala sesuatunya dilakukan berdasarkan karunia yang Allah beri, pantas ada kesukaan, pantas ada kebahagiaan, pantas ada ungkapan syukur. Kita berkata, Tuhan terima kasih, aku diberi kemampuan untuk melakukannya. Aku diberikan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku akan kembangkan dari waktu ke waktu. Dan kupastikan ketika aku melayani, itulah juga yang akan kupraktekkan, kulaksanakan. Sehingga ada kemaksimalan, ada pemberian yang terbaik. Tuhan dimuliakan, banyak jiwa diberkati. Ya, jadi mari kita berusaha sampai kapanpun menemukan karunia Allah yang Allah sudah taruh dalam diri kita masing-masing. Hal yang kedua, berdasarkan ayat 23-24, ternyata Cornelius ini tidak hanya dibekali dengan karunia Allah dalam hal memberi sedekah, ya, ini karunia dalam hal kemurahan hati kepada umat Yahudi sedemikian rupa. Kan ungkapannya bukan sedekah yang kecil, ini sedekah yang besar, ya, sedekah dalam volume yang tak terbayangkan besarnya, karena nantinya dia sangat dikenal baik di seluruh umat Yahudi. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ternyata dia juga ingin sebagaimana dia mengenal Tuhan, dia ingin orang lain juga mengenal Tuhan. Sebab kalau orang mengenal Tuhan dan menemukan sejumlah karunia yang bisa diaktifkan, wow, betapa indahnya hidup ini. Tahu dari mana bahwa ia juga ingin orang lain mengenal Tuhan sebagaimana dia mengenal Tuhan. Ya, pada ayat 23-24, ayat 23-24 mengatakan, keesokan harinya, 23, dimulai dari yang A-nya, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ.
keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi satu ketika malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan menyampaikan bahwa doanya dan sedekahnya sudah sampai ke tahta kemurahan Tuhan, dan dia diperintahkan untuk menjemput seorang yang bernama Simon, Simon yang adalah Petrus, untuk datang ke rumahnya. Makanya dia kirim utusan ke sana. Begitu Petrus sampai di rumah Kornelius, ternyata sebelum Petrus sampai, Kornelius sudah lebih dulu mengumpulkan sanak saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendengar berita yang akan disampaikan oleh Petrus sebagai hamba Allah. Nah, disinilah ada petunjuk. Dia seorang saleh yang luar biasa. Karunia yang ditaruh padanya sangat maksimal sehingga menjadi berkat besar bagi lingkungannya ketika dia ada di Kaisarea. Dan hal lainnya adalah dia rindu pengenalan akan Tuhan yang ia sudah terima. Itu juga bagian dari orang lain. Nah, saudara-saudara, apa akibatnya ketika Petrus menyampaikan berita kerajaan? Ya, pada ayat yang ke-44, ini luar biasa saudara-saudara. Pada ayat yang ke-44 mengatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Apa sih yang Petrus katakan ketika itu? Ayat di atasnya kan mengatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Lihat dampaknya ketika berita itu benar sampai dan mereka menerima pengurapan Roh Kudus dinyatakan dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa Roh Kudus, saudara-saudara. Ini dahsyat sekali, ya. Ini sebuah peristiwa yang menggambarkan seorang kalau benar hidup sesuai dengan karunia Allah, dampaknya sangat jauh. Tidak hanya bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi keluarga besarnya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Itu sangat indah, saudara-saudara. Walaupun kalau ini dijadikan sebuah proyek percontohan bagi para pemula, masih muncul kegentaran pasti. Kalau aku rindu orang lain juga mengenal Tuhan dan diselamatkan, ketika aku kumpulkan, aku tidak punya kesiapan untuk menyampaikan berita firman. Nah, Kornelius ini menjadi contoh. Kalaulah dia belum siap, dia mengundang hamba Tuhan, Rasul Petrus, untuk menyampaikan berita. Walaupun kalau kita amat-amati firman Tuhan tentang perintah untuk menyampaikan pemberitaan Injil pada pasal terakhir Matius, kita sebenarnya nggak perlu gentar, saudara. Karena begitu kita percaya kepada Tuhan, maka ada kuasa yang dinamakan exousia. Kuasa inilah kuasa pertama dari 4 kuasa yang Allah berikan bagi setiap kita. Dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmengertian, ketika dengan iman kita melangkah, ternyata sudah ada potensi untuk kita menyelamatkan jiwa. Kalau engkau tetap berkata, aku nggak siap, okelah, yang penting kita coba kumpulkan sanak saudara, kumpulkan para sahabat, kumpulkan mereka-mereka yang kita kenal baik, dan ketika itulah kita undang seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Betapa indah ketika Roh Kudus melawat dan menjamah mereka semua. Jadi ini petunjuk yang luar biasa. Dan hal yang ketiga, tentu dia paham tentang penting di atas segala penting setelah Tuhan adalah basisnya. Basis dari kehidupan ini adalah keluarga. Kan ingat loh, pelayanan kita ini dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan pernah lupa, awalannya harus Yerusalem.
ketika kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Yerusalem itu unit terkecil. Yerusalem itu keluarga rumah tangga. Ya, tahu dari mana bahwa ini bagian dari kerinduan seorang yang bernama Cornelius tadi. Ia rindu bahwa ketika memuliakan Tuhan, ketika melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Ayat 46 hingga 48 menunjukkan kepada kita seperti ini. Sebab mereka mendengar, ini kelanjutan dari yang saya baca tadi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi Cornelius, keluarga, sanak saudara, sahabat ya. Dimulai dari keluarga tadi jelas sekali bahwa mereka memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, kelihatan sekali bahwa ini berlanjut. Jadi setelah mereka sungguh mengalami lawatan Roh Kudus, mereka sungguh memuliakan Tuhan, ya, maka mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, ya. Mereka ingin mempersembahkan kehidupan untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ini teladan yang luar biasa loh, saudaraku. Kita harus terus menanamkan dalam keluarga kita agar kita punya target yang luar biasa, target yang utama. Target utama kita adalah keluarga kita memuliakan Tuhan. Ya, lebih lagi kita rindu kita dalam keluarga, semua anggota keluarga kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga itu sangat indah. Ya, GBI, Keluarga Besar Gereja Bethel Indonesia, sangat merindukan semua anak Tuhan dalam keluarga. Boleh saja sibuk melayani, tapi jangan sampai keluarga tergoncang. Atau Anda berumah tangga bahagia, namun sayang Anda tidak melaksanakan tugas mulia, amanat agung. Nggak bisa, kedua-duanya harus beriringan, harus jalan bersama-sama. Kita menjadi keluarga bahagia yang benar melayani Tuhan dan pekerjaannya. Itu bagian yang sangat indah dalam hidup kita. Berjuanglah untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara pelayanan dan keluarga. Ini yang dinamakan harmonisasi pelayanan dan keluarga. Berbahagialah Anda yang melakukannya, karena Anda akan mendapatkan reward pada waktunya, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan tidak hanya bagi dirimu pribadi, bagi keluarga rumah tanggamu. Bahkan Alkitab berkata, orang tua beriman, anak cucu sampai generasi ketiga keempat, bahkan Tuhan akan bukakan jalan yang terbaik. Wow, 4 generasi terpengaruh. Kita diberkati Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, anak cucu generasi ketiga keempat. Karena kita sudah memotivasi keluarga agar menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kita sudah menjadikan target utama setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berjuanglah untuk menciptakan harmonisasi keluarga dan juga pelayanan, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan lawatan Tuhan dinyatakan, mujizat pasti terjadi. Tuhan berkati, selamat berjuang, senang jumpa lagi pada masa mendatang. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya percaya kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dan baru pertama kali hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Aku perlu Juru Selamat. Aku perlu anugerah supaya aku bisa keluar dari kekelaman ini, Tuhan. Saat ini
aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku percaya hari ini anugerah Tuhan melimpah atas hidupku, dan aku menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan terus dipimpin semakin hari semakin seperti yang Tuhan inginkan. Saat ini kita sama-sama tutup ibadah kita dengan bersyukur. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari di mana kami tetap boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga, juga sekaligus kami bertanggung jawab atas panggilan Tuhan atas hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Saat ini biarlah itu boleh memberkali kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk melakukannya. Kiranya berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan melimpah. Oleh sebab itu jadilah berkat kemanapun Tuhan utus engkau. Jadilah berkat dimanapun engkau ada. Jadilah berkat di rumah tanggamu. Jadilah berkat di tempat usaha, pekerjaan, dan studimu. Jadilah berkat di sekelilingmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Saat ini terima berkat yang melimpah itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin.